Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita, sehingga kita benar-benar itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat kita pagi berdiri, kita mau pujikan yang kusembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku. Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku. Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh,
Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah kekuatan kami. Engkaulah penolong juru selamat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami ya Bapa, ucapan syukur dalam kehidupan kami, karena Engkau sudah membela dan menyertai kami semua. Engkau sudah rela berkorban bagi kami Tuhan. Engkau menyerahkan nyawa-Mu Yesus untuk kami semua ya Bapa, menebus setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kehidupan kami dibenarkan oleh darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan naikkan pujian. Kiranya setiap pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih ketika firman Tuhan dibentangkan, firman Tuhan jadi kekuatan dalam kehidupan kami, jadi penopang dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, bagi yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Shalom Alaihim. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Dia. Dia sudah rela mati, menebus dosa-dosa kita, bahkan bangkit di hari yang ketiga, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Haleluya, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Hidup kita berarti sebab Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup untuk kita semua. Amin. Haleluya. Hidup kita hidup oleh percaya. Oleh karena itu kita jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Hatiku percaya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, baik ada di gereja maupun di rumah.
dan bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan kehidupan kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Biarlah hati kita selalu percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita semua. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Meskipun dalam hidup kita tidak tahu jalan Tuhan, tapi satu yang pasti, Tuhan selalu beri yang terbaik untuk kita semua. Asalkan hati kita tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hatiku percaya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak
jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Yesus. Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami banyak mengalami masalah, kami banyak mengalami problema Tuhan, bahkan kami tidak sanggup lagi untuk melaluinya Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, hati kami benar-benar percaya akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Engkau adalah pengharapan dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami selalu memperoleh kemenangan dalam setiap permasalahan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Jika Engkau memberi kekuatan, memberi kesehatan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh hadir di tempat ini, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Itu semuanya kiranya kasih kemurahan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini puji-pujianlah kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu, terlebih boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan jika sebentar kami juga diurapi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau kuasai hati pikiran kami, biarlah firman-Mu yang sebentar kami terima Tuhan, tidak berlalu sia-sia dalam kehidupan kami, tapi boleh tertanam di hati kami, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Demikian juga Engkau urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memendangkan firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu hanya berasal dari Engkau Tuhan. Demikian juga Engkau urapi anak-anak-Mu yang mengikuti secara online dari rumah Tuhan, Kau urapi dengan urapan yang sama daripada Engkau Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita mau mendapatkan berkat dari firman Tuhan. 2000 tahun yang lalu, yang lebih, saat seperti ini, saat Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu mengetahui segalanya. Maka Allah Yesus itu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya pasca dari kebangkitannya.
dikarenakan saya dan saudara sebagai manusia yang selalu memiliki hati yang khawatir, hati yang ragu-ragu. Itu tujuan utama Yesus ingin meneguhkan murid-muridnya. Dan saat ini, Yesus juga ingin meneguhkan iman kita masing-masing. Di zaman yang akhir ini, seperti firman Tuhan, semakin akhir zaman semakin sukar. Ini pentingnya, ya. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya undang bangkit berdiri. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali ku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah aku, jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin." Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bacaan ini sudah sering kita baca. Ya. Saya akan memberi judul Iman yang Ragu-ragu. Ya. Iman yang ragu-ragu. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, di ayat yang 29 tadi dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini saya dan saudara merupakan bagian orang yang tidak melihat secara langsung, ya, tetapi percaya, dikatakan berbahagia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah itu serta-merta setiap umat Tuhan seperti yang dikatakan Tuhan mendapatkan bahagia itu? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat sejarah, ya, kematian Tuhan Yesus itu sejarah, bukan sebuah dongeng.
tapi sejarah. Namun toh demikian masih banyak umat-umat Tuhan yang masih belum percaya. Paskah kematian Tuhan Yesus merubah segalanya, imajinasi, angan-angan murid-murid Tuhan pada saat itu. Merubah semuanya. Setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, muridnya terguncang yang luar biasa. Sampai dia mengurung diri, tidak berani. Salah satunya bacaan kita adalah Thomas yang disebut Didimus. Salah satunya. Semua murid-murid selalu bersekutu saat itu. Namun Thomas tidak, memilih meninggalkan persekutuan. Dikarenakan imannya terguncang, tidak sesuai apa yang ia harapkan terhadap pribadi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu gambaran, suatu contoh, kita kita mampatkan diri kita masing-masing. Kejadian demi kejadian yang menimpa kita tidak jauh dari Thomas. Seringkali percaya kepada Tuhan tidak 100%. Dikarenakan harapan kita, angan-angan kita, imajinasi kita, di salah satu titik ada kegagalan. Itu yang menjadikan pembelajaran kita. Tadi dikatakan, berbahagialah yang tidak melihat. Saya dan saudara tidak melihat fakta sejarah itu, hanya membaca. Tapi dikatakan berbahagia yang percaya. Dengan demikian ini merupakan sangu kita. Merupakan pemampatkan hati kita masing-masing. Karena di zaman akhir ini tidak semudah yang kita bayangkan. Contoh tahun-tahun ini, kena COVID, sudah berubah semua angan-angannya. Nah, disinilah letak kepercayaan saudara dan saya yang diinginkan Tuhan tetap melekat kepadanya. Mengapa Thomas tidak hadir di situ? Tidak mau bersekutu bersama? Karena pandangannya, wah sudah, Tuhan Yesus sudah mati, harapanku sudah tidak ada. Mana mungkin dia yang mati bisa hidup kembali? Mengapa bisa seperti itu? Karena masalah yang dihadapi dengan sangu firman Tuhan yang dalam hati kita dan pikiran kita itu tertutup. Bukankah Thomas dan teman-temannya ini hampir 3,5 tahun berjalan bersama dengan Yesus, tahu mujizat yang dikerjakan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan anak manusia akan mati. Itu tertutup semua. Demikian pula pada saat ini. Seringkali firman itu tertutup dengan masalah-masalah kita. Karena apa yang terjadi pada kita bukan berarti Tuhan itu jahat. Bukan berarti Tuhan itu tidak mau tahu. Tetapi Tuhan inginkan iman percaya kita itu. Di ayat 24,
Sekali lagi kita membaca, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Allah itu baik, saudara. Ingin mengunjungi kita masing-masing secara pribadi. Itu keinginan Tuhan. Dan Tuhan tahu sebenarnya kapan Tuhan itu menguatkan kita masing-masing. Masalah yang datang pada kita sesaat saja mungkin, tetapi kalau kita sudah terbuka oleh firman Tuhan, kita akan malu sendiri. Betapa baiknya Tuhan, betapa agungnya Tuhan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Thomas tidak lagi hadir karena tergoncang imannya. Saudara hitung saja, berapa saudara yang terguncang imannya dan meninggalkan Tuhan. Terguncang imannya macamnya banyak. Bisa kekayaan, bisa kedudukan. Maaf kata yang muda-muda, karena pacar. Banyak yang terguncang imannya. Firman Tuhan yang telah dibaca, yang telah didengar, tertutup semuanya. Dikarenakan masalahnya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, karena frustasi, karena tidak ada harapan lagi menurut pemikiran Thomas. Ya, mari kita aplikasikan kepada kita masing-masing, agar masa-masa penampakan Tuhan, peneguhan kepada murid-muridnya, dan juga pada saat ini kepada kita masing-masing, kita bersyukur bisa datang ke tempat ini. Namun, mari saudara jangan mengentengkan. Kuasa kegelapan tidak pernah berhenti untuk menelikung kita masing-masing. Dia mencari saat yang tepat. Jangan menganggap, aku sudah rajin ke gereja. Aku sudah sering persembahan. Itu bukan satu-satunya. Tetapi tatkala saya dan saudara menang dalam segala situasi, itulah bukti kita percaya kepada Tuhan. Kalau saya ingat cerita dari Bapak Gembala, aku titip persembahan ya. Nah, kan titip. Tidak ada rasa percaya yang sedemikian kepada Tuhannya. Jadi kematian di kayu salib pada saat itu menurut Thomas sudah berakhir segala-galanya. Saya yakin saya dan saudara punya masalah. Saya tidak tahu, tetapi yakinlah Tuhan akan menampakkan diri kepada saudara, bukan berarti Tuhan melihatkan wajahnya, bukan. Pertolongan Tuhan itu walaupun kecil, kalau kita peka, kita akan tahu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Meskipun murid-murid sudah menceritakan tentang kebangkitan Yesus kepada Thomas, ia tetap bersikap skeptis atau acuh tak acuh, atau sama sekali tidak percaya. Kita membayangkan 3,5 tahun pernah lihat Yesus tumpang tangan sembuh. Bagaimana dia membangkitkan Lazarus. Dia tahu, bahkan Yesus sendiri mengatakan anak manusia akan mati. Tetapi diberikan penguatan pada teman-temannya, sama sekali tidak percaya. Coba kita renungkan, apakah aku juga sama seperti Thomas? Tapi bila ada saya dan saudara yang saat ini masih bernafas, adalah kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan cukup jelas sekali.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang di surga kalau tidak melalui aku. Jelas sekali itu. Ya, di nama Tuhan. Kita membaca di ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Perlu bukti Thomas ini. Perlu bukti. Karena ketidakpercayaan yang sedemikian rupa, dia perlu bukti lagi. Apakah kita juga seperti itu? Ya, yang tahu jawabannya kita masing-masing. Thomas butuh bukti yang akurat untuk percaya kepada Yesus bahwa dia adalah sudah bangkit dan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tidak semudah itu. Ada saudara kita yang mengalami masalah saja, kadang-kadang kita mencibirkan. Wah, gak ngono sih, bener janging ini, dan sebagainya. Sebenarnya tidak boleh, karena saya dan saudara tidak tahu rancangan Tuhan kepada orang tersebut. Yang harus kita kerjakan hanya berdoa. Tidak boleh mencela. Hanya berdoa. Mendoakan agar mereka seperti teman-temannya ini menguatkan Thomas. Yang harus kita kerjakan harus seperti itu. Karena kalau sudah seperti Thomas, ya seperti ini yang kita baca ini. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, jurus kalau sudah ngeyel seperti ini, wangel, sulit untuk dipercayakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan, jangan dianggap, wah aku lah iso baca itu, aku lah ngerti. Kalau itu saudara kerjakan, kalau itu saudara gumankan dalam hati saudara, maka firman tidak akan bekerja. Begitu mudahnya iman Thomas itu luntur. Gampang banget. Karena apa? Kata-kata Sang Mesias yang dibawakan oleh orang-orang Yahudi atau agama Yudaisme itu tidak seperti yang dibayangkan Thomas. Ya, begitu mudahnya dia luntur imannya. Padahal Yesus sudah pernah mengatakan bahwa ia akan mati, disalibkan, dan bangkit dari kubur hari yang ketiga. Bukankah itu juga sering dengar firman Tuhan di gereja, membaca firman Tuhan sendiri di rumah? Ya, kalau sudah masalahnya mentok, lupa akan Tuhannya. Berapa banyak manusia yang mati bunuh diri karena tidak percaya sama Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan suatu keselamatan bagi yang percaya. Di nama Tuhan. Ya. Sekarang apa yang menyebabkan Thomas itu ragu? Karena konsep pemahaman tentang Mesias yang saya katakan tadi. Oleh orang Yudaisme tentang Mesias itu luar biasa. Ya. Dalam arti luar biasa itu semaraknya dia akan jadi raja
yang digambarkan Raja Israel yang luar biasa. Ya, karena anggapan yang seperti itulah sehingga Thomas jadi ragu-ragu setelah melihat kenyataan bahwa Yesus mati di kayu salib. Ini yang menjadikan PR kita masing-masing. Ya, masalah yang kita hadapi luar biasa. Tidak seringan mungkin. Semua yang menghadapi masalah awalnya bisa seperti Thomas. Tetapi akan kebablasan kalau tidak mengingat akan firman Tuhan. Kalau tidak ingat firman Tuhan, sulit. Mungkin saudara mengatakan, ya Pak Agus gak tahu ngelakoni, gak ngerasani. Ya memang itu pasti terlontar. Tetapi kalau saudara mengingat akan kebaikan Tuhan, beda. Sangat-sangatlah berbeda. Ya, pengalaman dengan Tuhan itu penting, saudara. Mengenal pribadi Yesus secara pribadi itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kalau kita percayakan kepada Tuhan, luar biasa, saudara. Jadi paham yang diajarkan oleh Yudaisme itu menyatakan bahwa Mesias akan datang dengan semarak dan penuh kemegahan. Sedangkan Yesus mati di kayu salib. Jadi mari kita mengenal secara pribadi. Ternyata mengenal secara pribadi Yesus tidak bisa diukur waktu. Buktinya 3,5 tahun. Tahu bagaimana Yesus tumpang tangan sembuh. Roh jahat keluar. Lazarus dibangkitkan 3,5 tahun. Ternyata belum cukup bagi Thomas. Nah, kalau seperti ini, saya masih setahun Pak Agus. Tidak bisa diukur dengan waktu. Saat ini pula kalau saudara percaya yang demikian rupa kepada Tuhan, maka akan melebihi Thomas. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, mujizat yang ia kerjakan, kita bisa mengerjakan 2 kali lipat. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah anak Tuhan tidak bisa sakit? Bisa. Ya. Sedikit kesaksian yang saya alami beberapa tahun yang lampau, sewaktu anak saya Freddy sakit, sunat. Mungkin Bapak Narkoen pernah mengatakan, tonggoku Pak Agus mengatakan ulan ngene kok wani duwe gawe. Saya tidak pernah, ulan-ulan orang Jawa tidak boleh sak jangi. Tapi saya tidak ingat bulan apa, yang penting saya mensyukuri. Tapi memang benar saudara, kuasa kegelapan saya katakan tadi, dia mencari celah yang tepat. Kejadian demi kejadian yang saya rasakan, di bundar saya jatuh, tapi nggak sampai fatal. Di kampung ada anak mau nabrak saya. Ya, bukan mau nabrak, memang nabrak sepeda saya dari samping. Tapi untung saya tendang dengan kaki, jadi tidak sampai ke sepeda saya. 1 hari sebelum gawe saya, ibu saya sakit panas yang luar biasa. Malam itu saya berdoa, dan malam itu juga ibu sembuh. Menurut orang Jawa tidak boleh. Disitulah kuasa kegelapan bekerja. Tapi kalau kita punya Yesus, percaya Yesus, semuanya dapat ditolong. Puji nama Tuhan, saya rasakan saat itu kejadian demi kejadian yang saya alami. Walaupun banyak orang tidak tahu, tapi saya tahu dengan Tuhan. Mengenal pribadi Yesus secara benar, ini yang penting. Ini yang penting. Makanya
Kita boleh berencana, kita boleh berangan-angan, tapi yang menentukan adalah Tuhan itu sendiri. Kalau gagal jangan seperti Thomas. Wah, aku punya modal sekian, tak kembangkan. Ternyata setelah buka toko, buka warung, nggak ada satu orang pun yang datang. Nah, itu suatu masalah. Jinama Tuhan, contoh saja saudara. Mari kita mengenal pribadi Yesus secara benar, agar kita tidak salah, atau orang Jawa sekarang, atau kata-kata sekarang, gagal paham. Puji nama Tuhan, katanya ikut Yesus itu diberkati, benar. Kalau saya, bukan itu yang saya pegang. Ikut Yesus pasti selamat, itu yang saya pegang. Jadi masalah-masalah itu tidak terlalu memberatkan, tapi selamat itu yang harus kita pegang. Saudara ingat tentang cerita Ayub? Yesus mengatakan, Allah mengatakan kepada iblis, sayangkan nyawanya. Tidak bisa iblis untuk nerjang apa yang dikatakan Tuhan, tidak bisa percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus masih melindungi kita, tidak akan bisa iblis itu. Jinama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus secara pribadi, agar Yesus akan menampakkan dirinya kepada kita melalui jawaban-jawaban yang kita inginkan. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Mungkin di rumah ambil komitmen. Mungkin 1 jam lah memberikan waktu untuk Tuhan. Yang tahu saudara kapan dan saatnya. Mungkin tengah malam boleh, ambillah saat teduh itu bersama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau mengenal pribadi Tuhan Yesus itu. Jinama Tuhan. Dengan tadi dia ingin suatu bukti yang nyata oleh Thomas ini. Kita baca di ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itulah bentuk kasih Tuhan. Saudara bayangkan, yang enggak dipercaya oleh Thomas, tapi Tuhan masih peduli. Beda dengan kita manusia, sudah punya pangkat derajat kedudukan, ngomongnya mandi kasarnya, tidak akan bisa seperti Tuhan Yesus. Dia ingin merangkul kembali Thomas untuk percaya. Itulah bentuk kasih Tuhan, saudara. Mungkin kalau saya di jajaran pemerintahan, wah luar biasa. Yang namanya, ya itu geni, ya itu. Iya, saudara. Tapi Yesus tidak. Dia Allah yang sedemikian rupa, walaupun tidak saudara sembah, dia tidak ada masalah. Tapi bagaimana kepedulian Yesus kepada Thomas, dikatakan di sana, dia mau rela untuk untuk pembuktian bahwa dia hidup dan bangkit. Ya, saudara, tetapi setelah itu melainkan percayalah. Ini ya sebuah patokan firman. Segala sesuatu yang terjadi pada kita, kalau kita mentok, kita serahkan pada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, ini yang harus kita pahami. Seketika itu juga, ya, ayat yang ke-28, seketika itu juga ini Thomas percaya dan berseru, ya,
ya Tuhan dan Allahku. Suatu hasil iman yang ragu-ragu. Namun karena kasih Tuhan yang sedemikian rupa kepada Thomas, masih menyayangkan Thomas. Sehingga di ayat yang ke-28, ayat yang ke-28 tadi dikatakan, ya Tuhanku dan Allahku, baru percaya. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun bentuk saudara dan saya saat ini adalah bentuk kasih Tuhan masih ingin menyapa kita masing-masing. Seberapa percaya kita kepada Tuhan. Ini merupakan bagian yang perlu kita perhatikan. Di nama Tuhan, untuk kesimpulannya, mari satu, kita mengenali pribadi Yesus secara benar. Melalui permasalahan kita masing-masing. Kalau tidak melalui permasalahan kita masing-masing, kita akan seperti Thomas. Ya. Kalau melalui kehidupan kita masing-masing, masalah kita masing-masing, maka kita akan lebih percaya secara pribadi dengan Yesus. Yang kedua, kebangkitan Yesus bukan sekedar teori. Ini yang harus kita pahami. Banyak iman Kristen yang kabur. Yesusmu itu jangan gak mati, itu diserupakan. Oh banyak itu seperti saya, masih di kelas 4 SD, masih dengar itu. Diserupakan. Tapi mari saat ini, kebangkitan Yesus bukan sekedar teori, tapi fakta, sejarah. Karena itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi kesimpulannya, mari mengenal pribadi Yesus secara benar, agar iman kita tidak ragu-ragu lagi. Saya punya komitmen tadi, yang penting aku selamat. Walaupun, ya kalau dulu doa pagi masih berlaku, saya sering mengatakan, walaupun nama saya dietrek-etrek kasarnya, saya tidak boleh marah. Yang penting sudah saya luluskan, dia tidak mau terima, ya urusan mereka dengan Tuhan. Kalau kita pikir iman kita yang rusak, tidak bisa hubungan dengan Tuhan, terserah mereka. Enak sebetulnya ikut Tuhan itu, luar biasa. Di nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menggugah iman kita masing-masing. Menakar diri kita masing-masing, sampai di mana kepercayaan kita. Di nama Tuhan, kita akan pujikan, mataku tertuju padamu. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
menyenangkan hati, mataku tertuju mataku tertuju padamu. Sebab hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami hanya tertuju padamu, Yesus. Hati yang mengasihi, Yesus. Haleluya. Puji hormat Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Syukur buat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami hanya tertuju hanya kepada Engkau, sehingga kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan kami hidup seturut dengan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak membuat kami menjadi ragu-ragu, tidak membuat kami menjadi mundur, tetapi kami semakin yakin akan kebesaran kasih-Mu. Kami semakin yakin akan kemurahan-Mu yang terus berlaku bagi kehidupan kami yang percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Biarlah Tuhan iman kami semakin bertumbuh melalui peringatan penampakan-Mu kepada murid-murid. Biarlah kehidupan kami pun semakin diteguhkan, kehidupan kami pun semakin diyakinkan bahwa sungguh Engkau benar, Allah yang hidup, Allah yang selalu memelihara setiap kehidupan kami, Allah yang selalu memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, tidak meninggalkan setitik pun dalam kehidupan ini, sehingga kami mampu melewati apapun yang ada di depan kami, sehingga kami menjadi umat-Mu yang berkemenangan.
Terima kasih Bapak, terima kasih buat peneguhan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami tidak menjadi seperti Thomas yang masih ragu-ragu, sudah mengiring Engkau bertahun-tahun, tetapi masih ada keraguan-raguan oleh karena masalah, oleh karena tantangan, oleh karena hal-hal yang membuat kami menjadi lemah. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin diteguhkan bahwa sungguh Engkau Allah yang selalu memelihara, Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh bangkit, iman kami boleh bangkit, percaya kami kepadamu, karena sungguh Engkau Allah yang penuh kasih, menunggu setiap respon kami, anak-anak-Mu, untuk setia dan taat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Agus yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, tambahkan pengurapannya daripadamu, sehingga dimanapun hamba-Mu berada melayani-Mu, semuanya mendatangkan puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang saat ini tidak hadir, baik di sesi 1, sesi 2, ataupun mungkin nanti di sesi 3. Kau mau berkati mereka, bagi yang sakit Kau mau sembuhkan, bagi yang lemah iman Kau mau kuatkan, bagi yang berkekurangan Kau mau cukupkan, bagi mereka yang sakit Kau mau sembuhkan, sehingga semuanya benar-benar mendapatkan pemeliharaan kasih-Mu, mereka semua mendapatkan kemurahan kasih-Mu, sehingga mereka semakin merasakan kasih-Mu, dan mereka semakin giat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga teringat buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, Kau mau berikan kesehatan dan kekuatan, terlebih Ibu Gembala yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Tuhan, Kau mau berikan kekuatan, kesembuhan, biarlah Kau segera pulihkan hamba-Mu ini, sehingga dengan segera boleh bersama-sama kami untuk dapat berkumpul bersama kembali untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Segala permasalahan bangsa ini kami taruh di bawah kaki-Mu, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat marifat yang dari surga bagi bangsa ini melalui Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri yang ada beserta jajarannya, sehingga semuanya dapat teratasi, bukan hanya oleh karena kuat dan gagah mereka, tetapi oleh karena penyertaan-Mu yang berlaku dalam kehidupan bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh bangkit, bangsa ini perekonomian boleh bangkit, bangsa ini setiap masalah boleh terselesaikan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Untuk keamanan bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau mau pakai para TNI Polri yang ada menjadi kepanjangan tangan-Mu, sehingga mereka dapat menjaga bangsa ini tetap utuh, bersatu, tetap menjadi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat sungguh naikkan kepada-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Marilah kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat yang dari Bapa di surga.
biarlah kita mendapatkan damai sejahteranya mulai dari saat ini sampai Maranatha, sehingga kita boleh kuat di dalam Tuhan, tetap boleh setia di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kami selalu melayani-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja. Kemudian tiap Rabu ada doa malam secara online tiap jam 6:30 malam. Sabtu ibadah kaum muda remaja di gereja jam 5:30 petang. Kemudian minggu depan ibadah raya, yang pertama jam 6 pagi, yang kedua jam 9 pagi, dan yang ketiga jam 5 sore. Tetap Bapak Ibu yang hendak hadir di gereja untuk mendaftarkan diri karena masih dibatasi ya. Kemudian ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.